Bergabung kembali dengan saya Karyadi dari Homeschooling Pelangi, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang akan menyampaikan materi untuk kelas 9 tentang ciri-ciri makhluk hidup pada tanggal 26 Juli 2010. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu bernapas. Yang kedua, memerlukan makan. Pada makhluk hidup, memerlukan makan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, secara autotrof dan secara heterotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri, sedangkan heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga, makhluk hidup memerlukan gerak, di mana makhluk hidup itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Yang kedua adalah burung bergerak dengan kaki dan sayap. Gerak pasif, contohnya pada tumbuhan. Kita lihat pada tumbuhan itu seolah-olah dia diam, padahal akar yang di dalam tanah itu dia bergerak mencari sumber air. Itu contoh dari gerak pasif. Dan yang ketiga adalah makhluk hidup itu memerlukan rangsangan atau iritabilitas. Kita ambil contoh mata. Mata peka terhadap cahaya atau sinar matahari. Yang kedua adalah telinga, peka terhadap bunyi. Hidung, peka terhadap bau. Yang ketiga atau lidah, peka terhadap rasa. Yang terakhir ada kulit, peka terhadap sentuhan atau benda-benda tajam. Makhluk hidup memerlukan adaptasi untuk kelangsungan hidupnya. Antara tumbuhan dan hewan itu berbeda. Kita ambil contoh pada tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi menggunakan bentuk daun. Jadi antara daun pada tumbuhan yang hidup di daerah lembah, berair dan kering berbeda. Kita ambil contohnya kaktus, itu hidup pada dataran kering. Pada hewan, kita ambil contoh pada bentuk paruh. Bentuk paruh ini mempengaruhi apa yang dia makan. Berbeda dengan burung pipit, berbeda dengan burung kasuari yang sesuai dengan bentuk paruhnya. Yang ketiga adalah hewan dilihat dari bentuk kakinya sesuai dengan tempat hidupnya. Kita ambil contoh hewan yang mempunyai kaki berselaput biasanya hidup di air, dan hewan yang tidak berselaput tidak hidup di air atau hidup di darat. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah reproduksi. Makhluk hidup memerlukan reproduksi untuk keturunannya supaya tidak terjadi kemusnahan atau kepunahan. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu secara aksesual dan seksual. Seksual adalah peleburan kelamin jantan dan kelamin betina. Contohnya pada unggas. Unggas berkembang biak dengan bertelur, sedangkan mamalia berkembang biak dengan melahirkan. Sedangkan pada aksesual, kita ambil pada contoh amuba. Amuba reproduksi dengan cara membelah diri, sedangkan pada hydra yaitu dengan berkembang biak dengan tunas. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Manusia atau makhluk hidup lainnya harus tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya tidak bisa kembali seperti awal. Kita ambil contoh, seorang bayi ketika dewasa tidak mungkin ketika dewasa dia kembali seperti bayi lagi. Begitu juga berkembang. Berkembang artinya melalui proses sedikit demi sedikit. Kita ambil contoh telur kata. Pertama, yang kedua, dia berubah menjadi berudu. Yang selanjutnya, berudu itu berubah menjadi kata besar. Kata besar berubah menjadi kata muda, dan kata muda inilah yang menjadi kata dewasa. Yang terakhir adalah ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah zat sisa atau ekskresi. Manusia dan tumbuhan mengeluarkan zat sisa yang terdapat pada dirinya. Yang pertama, pada tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa pada stomata atau lentisel, sedangkan manusia mengeluarkan zat sisa pada zat sisa keringat melalui kulit. Zat sisa seperti tinja pada anus dan paru-paru biasanya mengeluarkan CO2 dan H2O. Demikian penyampaian materi ini. Terima kasih.